Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Efesus pasal 4, ayat 29. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tema renungan saat ini adalah firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Dodie Austin pada tahun 1981 didiagnosa dokter terkena penyakit kanker hati dan divonis hanya akan hidup dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Berat tubuhnya turun drastis, kulitnya kuning dan tubuhnya sangat lemah. Dia dirawat secara intensif selama 21 hari di rumah sakit untuk mengikuti tes demi tes. Karena keadaannya yang sangat parah, John Austin, yaitu suaminya, dipersilahkan untuk membawanya pulang sambil menunggu kematiannya. Pernyataan dokter sempat membuat down Dodie dan keluarganya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dodie tidak menyerah begitu saja terhadap penyakit yang mematikan itu. Ia menolak untuk kalah. Ia berketetapan untuk tidak mengeluh tentang betapa sakit tubuhnya, betapa lemah perasaannya, dan betapa tak berdayanya dia. Sebaliknya, ia menaruh kata-kata Tuhan di mulutnya. Hampir di setiap kesempatan, ia mengucapkan kata-kata yang penuh iman dan menyerukan kesembuhannya. Di rumah ia berusaha berjalan sambil berbicara keras-keras. Aku akan hidup dan tidak akan mati. Aku akan memberitakan perbuatan Tuhan. Dodie membaca Alkitab dengan tekun dan menemukan 30-40 ayat favorit tentang kesembuhan. Lalu ia menuliskannya dan berulang kali membacanya dengan tegas. Salah satunya adalah dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Dodie menggabungkan kata-katanya dengan firman Tuhan dan keadaannya mulai membaik. Ia mendapatkan kembali selera makannya. Berat badannya bertambah dan kekuatannya pulih. Mukjizat yang dinantikannya tidak terjadi dalam satu malam, tapi perlahan seiring dengan ketekunan dan keteguhan imannya. Akhirnya Dodie masih hidup puluhan tahun lagi. Ia dapat menghadiri acara wisuda putranya, menyaksikan kelahiran cucu-cucunya, dan mendampingi suaminya melayani Tuhan. Tuhan menyembuhkannya secara sempurna. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Perkatakanlah hal-hal yang baik sebagaimana Dia menginginkan hal-hal yang baik terjadi atas kita. Percaya dan imanilah setiap perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Maka kita akan menyaksikan karya Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah,
Terima kasih karena kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Tambahkan terus iman dan keyakinan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah itu mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.